Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau memulai materi PKNE, materi IPS yang ada di tema 6 subtema 1 ini. Nah, di tema cita-citaku ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, masih tentang hewan dan tumbuhan. Jadi yang kita pelajari adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dibuka buku kalian di halaman 26. Nah, di halaman 26 itu sudah ditampilkan beberapa gambar. Ada gambar ayam, sapi, bebek, dan juga kambing. Ada hewan-hewan. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di materi IPA, kalau hewan-hewan itu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya kalau yang sapi, ayam, kambing, bebek ini mengalami pertumbuhan dari dia kecil sampai besar, itu tidak ada pertambahan anggota anggota tubuhnya, atau bagian tubuhnya tidak ada penambahan, hanya menambah bulu, hanya menambah jengger, tanduk, dan yang lain, hanya itu saja. Tapi tidak ada bagian-bagian tubuh lain yang ditambahkan atau tumbuh. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya ayam, sapi, bebek, dan kambing ini punya manfaat bagi kehidupan kita. Coba kita lihat di sini. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi ini diternakan oleh manusia dan manusia itu berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik dari apa yang mereka lakukan. Misalkan kalau beternak ayam, nah tentu saja hasilnya yang diinginkan adalah telurnya yang melimpah. Nah, selain itu juga dagingnya yang ayamnya yang gemuk-gemuk, sapi juga seperti itu. Nah, terus untuk bebek mirip seperti ayam, diambil telur dan dagingnya. Kambing juga seperti itu, diambil kulit, daging. Nah, oke. Nah, selain ada hewan-hewan yang dihasilkan oleh peternakan, juga ada ini buah-buahan. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Ini merupakan hasil pertanian, sedangkan yang tadi adalah hasil peternakan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau yang menghasilkan mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol ini adalah petani, sedangkan yang menghasilkan seperti tadi ada daging, ada telur, ada kulit. Nah, itu adalah dari peternakan. Nah, itu semua merupakan sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar kita atau yang ada di lingkungan kita. Nah, coba ini. Sekarang coba Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Nah, ini sudah kita bahas di tema sebelumnya di semester 1. Jadi sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Seperti tadi hasil peternakan dan pertanian. Itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sekarang coba ini. Yang kalian lakukan setelah ini coba. Nah, kalian amati. Nah, ini tidak usah kegiatan kelompok, nanti bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau orang yang ada di rumah kalian. Nah, lingkungan-lingkungan yang ada di pegunungan, dataran rendah, pantai, dan yang lainnya. Ini juga sudah pernah kita bahas di semester 1, tapi coba kita ulangi berkaitan dengan cita-cita. Kira-kira
lingkungan tempat tinggal kalian ini, lingkungan daerah tempat tinggal kalian itu punya sumber daya alam atau potensi sumber daya apa dan apa hubungannya dengan pekerjaan. Nah, kemudian buatlah kesimpulan. Nah, ini kira-kira apa potensi yang sesuai dengan lingkungannya, potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya. Nah, kalau kita tinggal di Surabaya, Surabaya itu merupakan daerah pesisir, daerah pinggir laut. Apalagi di daerah Kenjeran, tapi juga ada Surabaya yang agak jauh dari laut. Nah, seperti daerah Menanggal ini juga agak jauh. Terus ada daerah Lakar Santri, daerah itu Karangpilang itu juga jauh dari daerah laut. Kira-kira sumber daya alam apa yang ada di situ? Nah, coba diingat-ingat apa yang sudah pernah kita pelajari di situ. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Kira-kira sesuai atau tidak dengan sumber daya alam yang ada di sini? Nah, selain itu, coba setelah ini kalian tuliskan atau cari tahu beberapa teman kalian kira-kira punya namanya siapa. Nah, namanya siapa, cita-citanya apa, dan manfaat untuk cita-citanya itu untuk tempat tinggalnya. Misalkan Pak Wisnu, dulu punya cita-cita pengen jadi seorang petani. Kira-kira manfaatnya untuk tempat tinggal Pak Wisnu apa ya? Atau mungkin dulu Pak Wisnu bercita-cita ingin jadi itu peternak. Nah, peternak itu menghasilkan apa sih? Menghasilkan seperti tadi daging, menghasilkan telur dan lain sebagainya. Kira-kira kalau hal-hal seperti itu manfaatnya bisa seperti apa? Nah, bisa untuk makan, bisa untuk apa ya? Memenuhi kebutuhan gizinya mereka, bisa untuk apa ya? Kalau kulit bisa untuk baju dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Jadi di sini kita hanya mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari dan diulangnya sesuai dengan temanya. Nah, kita memperdalam lagi, mengulang dan memperdalam apa yang sudah pernah kita pelajari di semester 1, yaitu tentang sumber daya alam di sekitar kita dan manfaatnya. Nah, oke, semoga apa yang Pak Wisnu sampaikan ini membawa manfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.